Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi hasil kajian studi kelayakan bisnis saya. Perkenalkan, nama saya Ulfauzia Rizvani Agusya dari kelas MN22F dengan NIM 22416261201379. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil laporan studi kelayakan bisnis kuliner mie ayam satu rasa atau mie ayam SR. Meskipun namanya unik, bukan berarti hanya ada satu rasa. Bisnis ini menawarkan berbagai pilihan rasa. Kajian ini saya kerjakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Ibu Hapsari Prabamani. Selamat menonton. Di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua kajian aspek legal bisnis, yang ketiga kajian aspek pasar dan pemasaran, yang keempat kajian aspek PESEL, yang kelima kajian aspek teknis dan teknologi, yang keenam kajian aspek finansial, dan yang ketujuh kesimpulan. Kemudian di sini ada latar belakang. Usaha kuliner di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mengingat keragaman cita rasa, budaya, serta kebiasaan masyarakat yang gemar mencoba berbagai jenis makanan. Salah satu segmen yang terus menunjukkan pertumbuhan positif adalah usaha kuliner berbasis mie, khususnya mie ayam. Mie ayam SR atau satu rasa hadir untuk menjadi usaha kuliner yang unggul dan kompetitif dengan cita rasa yang konsisten yang dapat membedakan usaha ini dari pesaing lainnya. Selain itu, konsep bisnis ini mengedepankan kualitas bahan baku, standar kebersihan, serta proses pengolahan yang terjamin untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi konsumen. Kemudian yang kedua ada aspek legal bisnis. Yang pertama di sini ada identitas perusahaan, di sebelah kanan juga ada logo yang sudah dibikin, yang sudah dibuat. Nama perusahaannya yaitu Mie Ayam SR atau Mie Ayam Satu Rasa. Kemudian jenis dagangnya perseorangan, kegiatan usahanya perdagangan, kemudian alamatnya di Jalan Arteri Galuh Mas, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pemiliknya Ulfauzia Rizvani Agusya dengan nomor telepon 0812 2565 7585. Dan juga ada emailnya yaitu miayamsr@gmail.com. Kemudian keterangan dari logo, bentuk utamanya bisa dilihat yaitu letter U. Kemudian warna dasarnya yaitu coklat dan putih. Gambarnya mangkuk yang berisi mie dan hurufnya atau kalimatnya yaitu mie ayam SR, mie ayam satu rasa, dan lezatnya bertahan. Selanjutnya ada visi misi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama visinya menjadi brand kuliner mie ayam terkemuka yang dikenal dengan cita rasa khas, kualitas premium, serta pelayanan terbaik, yang mampu memberikan pengalaman kuliner istimewa dan memuaskan bagi setiap konsumen yang merasakannya. Kemudian misi kami yaitu yang pertama mengutamakan kualitas produk, menyediakan mie ayam dengan bahan baku segar, berkualitas tinggi, dan proses produksi yang higienis. Kemudian yang kedua, mempertahankan rasa yang lezat dan juga berkualitas. Yang ketiga, inovasi rasa dan menu, yaitu dengan mengembangkan variasi rasa dan menu secara kreatif untuk memberikan pilihan yang lebih luas dan unik kepada konsumen. Kemudian selanjutnya, pelayanan yang prima, yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan juga profesional. Kemudian yang terakhir, ekspansi bisnis, yaitu dengan mengembangkan jaringan usaha melalui pembukaan cabang dan kerjasama kemitraan di berbagai wilayah guna menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama yaitu menyajikan mie ayam berkualitas tinggi, yaitu dengan menghadirkan mie ayam dengan cita rasa autentik dan konsisten, kualitas yang tinggi untuk memenuhi selera pelanggan. Kemudian yang kedua, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan skala bisnis dengan memperluas cakupan penjualan melalui platform online dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kebersihan dan kesehatan dengan memastikan kebersihan dalam proses produksi dan penyajian, serta menerapkan standar kesehatan yang ketat agar pelanggan merasa aman dan nyaman. Kemudian sasaran yang pertama yaitu memperoleh tingkat kepuasan pelanggan sebesar 90%, melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, dan mempertahankan atau meningkatkan nilai kepuasan hingga 90% atau lebih. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan setia hingga 30%, mengembangkan program loyalitas pelanggan seperti diskon khusus,
kartu anggota, atau promo ulang tahun. Dengan target menambah jumlah pelanggan setia hingga 30% dalam setahun. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kanal pemasaran digital, yaitu dengan meningkatkan aktivitas pemasaran digital melalui media sosial dengan target kenaikan jumlah followers, serta meningkatkan engagement melalui konten promosi dan interaksi pelanggan. Kemudian selanjutnya, aspek legalitas. Yang pertama, nama perusahaan kami yaitu Mie Ayam Satu Rasa, bentuk usahanya yaitu usaha mandiri, dan permodalan yang kami tanamkan yaitu sebesar 1.238.160.000. Di sini juga ada akta notaris, ada nomor induk berusaha atau NIB, izin mendirikan bangunan atau IMB, surat izin tempat usaha atau situ, izin gangguan atau HO, kemudian sertifikat laik sehat atau SLS, nomor sertifikasi halal, dan juga NPWP. Kemudian di sini ada struktur organisasinya, yaitu Ulfauzi Rizfani Agusya sebagai pemilik. Kemudian juga ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, tim produksi, pelayan, kebersihan, dan juga kasir. Kemudian selanjutnya di sini ada uraian kerja, yaitu yang pertama pemimpin. Tugasnya yaitu mengelola seluruh operasional usaha, yaitu penetapan visi misi, strategi, dan tujuan bisnis, pemantauan performa, penetapan target penjualan, serta kualitas pelayanan, pengelolaan hubungan dengan pemasok dan mitra usaha, serta mengelola SDM, termasuk rekrutmen dan evaluasi kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, manajer produksi, tugasnya yaitu memastikan proses pembuatan mie ayam berjalan lancar, menjaga kualitas bahan dan rasa sesuai standar resep dan rasa yang ditetapkan, mengelola stok bahan baku, serta memastikan kebersihan dan sanitasi area produksi sesuai standar kesehatan. Kemudian yang ketiga, manajer pemasaran, tugasnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran, melakukan analisis pasar, dan mengidentifikasi peluang penjualan, mengelola promosi melalui media sosial, brosur, atau kerjasama dengan platform pengantar makanan online, dan juga mengelola umpan balik pelanggan untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian yang keempat, manajer keuangan, tugasnya yaitu mengelola arus kas, pembukuan, dan anggaran operasional, kemudian menyusun laporan keuangan, mengontrol biaya produksi dan operasional, mengelola pembelian bahan baku dan pembayaran pemasok, dan juga mengawasi penggunaan modal dan merencanakan investasi untuk ekspansi usaha. Kemudian yang kelima, tim produksi, yaitu menyiapkan dan memasak mie ayam sesuai dengan resep dan standar kualitas, menjaga kebersihan dan keteraturan di dapur, menjaga konsistensi rasa dan penampilan mie ayam yang disajikan, kemudian berinovasi dengan menu baru atau penyesuaian resep berdasarkan masukan pelanggan. Kemudian yang keenam, pelayan, yaitu bertugas menyambut pelanggan dengan ramah saat datang, kemudian mencatat pesanan pelanggan dengan teliti, mengantarkan makanan dan minuman sesuai pesanan ke meja pelanggan, menjaga kenyamanan pelanggan selama di tempat, misalnya memberikan tambahan sambal, minuman, atau kebutuhan lainnya. Kemudian membersihkan meja dan tempat duduk setelah pelanggan selesai makan. Yang ketujuh, kasir, tugasnya yaitu melayani pembayaran baik tunai maupun non tunai, mencatat transaksi harian dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dalam pembukuan atau sistem kasir, memastikan uang di laci kasir sesuai dengan penjualan dan bertanggung jawab atas uang yang ada di kasir. Kemudian memastikan area kasir bersih, tertata rapi, dan siap digunakan kapan saja. Yang terakhir, memberikan informasi tentang promo, diskon, atau voucher kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu kebersihan, tugasnya yaitu membersihkan area dapur, membersihkan lantai, meja, kursi, dan area pelayanan agar selalu rapi dan nyaman bagi pelanggan. Kemudian mengganti tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya secara berkala, membersihkan dan mensterilkan peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas agar higienis, dan juga menjaga kebersihan dan ketersediaan perlengkapan toilet. Baik, selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Di sini dapat terlihat ada tabel calon konsumen, yaitu yang pertama mahasiswa Unsika, kemudian yang kedua mahasiswa UBP Karawang, yang ketiga mahasiswa Horizon,
yang keempat mahasiswa BSI, yang kelima mahasiswa pelita bangsa, yang keenam pelajar, yang ketujuh karyawan, dan yang kedelapan penduduk sekitar. Perkiraan calon konsumen per hari yaitu mahasiswa Unsika 4.400 dibagi 7 hari, yaitu sebanyak 629 orang, dan seterusnya hingga perkiraan potensi pasar per hari yaitu 1.928 orang. Sehingga ketika dihitung rata-rata per hari yaitu 13.510 dibagi 7 hari, yaitu nilainya 1.930 orang per hari. Kemudian jumlah pelanggan potensial yaitu 50%. 50% dikali 1.930 orang yaitu dihasilkan sebesar 965 orang. Kemudian jumlah pesaing, 3 pesaing sudah mengambil kisaran 50%, kemudian tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%-nya. Berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani sebanyak 483 orang, dan pelanggan yang belum dilayani sebanyak 483 orang. Nah, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50%, kemudian dikalikan 483 orang, yaitu sebanyak 242 orang per hari. Nah, jika setiap calon pelanggan belanja sebesar 15.000 per hari, maka peluang pendapatannya yaitu 3.630.000 per hari. Kemudian segmen pasar yang dipilih yaitu kami memilih mahasiswa, yaitu mahasiswa Unsika, mahasiswa UBP Karawang, mahasiswa Horizon, mahasiswa BSI, dan mahasiswa Pelita Bangsa. Sehingga setelah dihitung-hitung, jadi calon pelanggan saat ini kisaran 189 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 15.000 per hari, maka peluang pendapatan yaitu sebesar 2.835.000 per hari. Selanjutnya di sini ada analisis bauran pemasaran. Nah, di sini terlihat ada tabel produk yang akan kami jual. Yaitu yang pertama ada mie ayam biasa, ada mie ayam pangsit goreng, mie ayam pangsit rebus, mie ayam jamur, mie ayam ceker, mie ayam bakso kecil, mie ayam bakso besar, dan juga mie ayam bakso goreng. Kemudian juga ada jenis menunya, ada tambahan topping, dan juga berbagai jenis minuman. Kemudian di sini juga ada price atau harga yang akan kami tetapkan. Kemudian selanjutnya analisis bauran pemasaran, masih dilanjut harga topping, harga minuman. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Nah, lokasi yang strategis terletak di Teluk Jambe, Karawang. Nah, lokasi ini terletak dekat dengan beberapa universitas yang cukup ternama di Karawang. Dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya, daerah ini juga termasuk pusat kuliner yang biasa ramai didatangi banyak orang. Kemudian yang keempat, promotion atau promosi. Mie ayam SR memiliki beberapa strategi dalam promosi agar dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas pelanggan. Yaitu yang pertama, dengan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian yang kedua, promosi offline atau traditional marketing. Kemudian yang ketiga, program loyalitas dan membership. Kemudian yang terakhir, promosi khusus untuk event atau hari spesial seperti hari besar Ramadan, Natal, atau Tahun Baru. Kemudian yang kelima, people atau orang. Nah, dalam usaha mie ayam SR terdapat beberapa elemen people, yaitu pemilik usaha, manajemen, staf dapur, pelayan, kebersihan, dan kasir, serta pelanggan dalam interaksi tersebut. Kemudian yang keenam ada proses. Dalam usaha mie ayam SR ini terdapat beberapa proses, baik di tempat maupun online. Yaitu yang pertama, proses produksi dan penyajian. Kemudian yang kedua, proses pemesanan dan pelayanan atau pemesanan di tempat. Kemudian yang ketiga, proses pesanan online dan take away atau pesanan melalui aplikasi. Kemudian yang keempat, proses pembayaran atau pembayaran di tempat. Kemudian yang kelima, proses pengelolaan feedback dan juga keluhan pelanggan. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi proses. Selanjutnya yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, dalam usaha ini terdapat beberapa bukti fisik, yaitu yang pertama,
desain, dan juga tata letak gerai. Kemudian yang kedua, tampilan dan penyajian makanan yang konsisten dan menarik. Yang ketiga, kemasan untuk take away dan delivery menggunakan kemasan yang fungsional dan menarik. Yang keempat, kebersihan dan higienitas tempat usaha. Kemudian terakhir, visual branding dan atmosfer yang konsisten. Kemudian yang kedelapan, partnership atau kemitraan. Mie Ayam SR memanfaatkan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing, yaitu yang pertama, kemitraan dengan pemasok bahan baku, kemitraan dengan platform delivery online, kemitraan dengan influencer atau food blogger, kemitraan dengan event lokal, dan juga terakhir kemitraan dengan komunitas. Yang kesembilan, productivity dan quality atau produktivitas dan kualitas. Dengan mengoptimalkan kedua aspek ini, Mie Ayam SR dapat memastikan operasional berjalan efisien tanpa mengorbankan mutu produk. Yaitu yang pertama, standarisasi proses operasional, yaitu dengan menggunakan SOP atau standar operasional produk. Kemudian pemanfaatan teknologi dengan sistem POS atau point of sale. Kemudian selanjutnya pengelolaan waktu dan karyawan seperti jadwal kerja yang efektif. Kemudian pengendalian kualitas produk yaitu dengan quality control atau QC. Kemudian terakhir monitoring kinerja dan evaluasi rutin yaitu evaluasi kinerja bulanan. Kemudian terakhir yaitu planet atau lingkungan. Usaha Mie Ayam SR menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya, yaitu yang pertama, penggunaan kemasan ramah lingkungan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan limbah dapur dengan daur ulang limbah organik, penggunaan bahan baku berkelanjutan, efisiensi energi dan air dengan penggunaan peralatan hemat energi, dan yang terakhir edukasi pelanggan tentang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya pemasaran di masa depan. Berikut merupakan analisis pemasaran di masa depan untuk usaha kuliner Mie Ayam SR. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi. Kemudian yang kedua, analisis pasar dengan tren makanan dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala. Kemudian yang terakhir, membuka outlet di berbagai kota. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Berikut pemanfaatan teknologi dalam pemasaran pada usaha kuliner Mie Ayam SR. Di antaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh atasan dan bawahan atau pihak internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi internet dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk promosi dengan memanfaatkan teknologi seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat membuat keputusan yang akurat berdasarkan pengumpulan data pasar dan data pelanggan yang penting. Selanjutnya yaitu aspek pestel. Sini terlihat ada beberapa, yaitu yang pertama, dukungan pertumbuhan ekonomi. Usaha mie ayam satu rasa di Karawang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Nah, bisnis ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan restoran, serta berkontribusi pada produk domestik regional bruto atau PDRB. Kemudian yang kedua, pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita di Karawang dapat memperkuat keberhasilan usaha mie ayam SR secara signifikan. Dengan daya beli yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan untuk lebih sering makan di luar, sehingga meningkatkan permintaan terhadap kuliner seperti mie ayam. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial, budaya, dan juga agama. Nah, kolaborasi dengan komunitas seni dan kegiatan budaya lokal seperti mengadakan acara tradisional akan menambah daya tarik dan menunjukkan keterlibatan usaha dalam kehidupan sosial dan budaya Karawang. Kemudian yang keempat, kondisi geografis dan lingkungan. Kota Karawang memiliki wilayah seluas 1.732,62 km dan terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Secara geografis, Karawang berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut, yaitu di sebelah barat Kabupaten Bekasi, sebelah timur Kabupaten Purwakarta dan Subang, sebelah selatan Kabupaten Bogor dan Cianjur, sebelah utara Laut Jawa, sehingga Karawang secara administrasi terbagi menjadi 30 kecamatan dan 327 desa atau kelurahan. Baik,
selanjutnya di sini ada penerapan analisis PESTEL pada mie ayam SR. Dapat dilihat ini adalah hasil penerapan dari analisis PESTEL pada mie ayam satu rasa. Faktor PESTEL yaitu yang pertama politik, kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan, dan yang keenam hukum. Nah, ini semua adalah hasil dari penerapan analisis PESTEL pada mie ayam SR. Selanjutnya kuantifikasi analisis PESTEL. Yang pertama yaitu politik sebesar 20%, kebijakan pajak dan regulasi usaha sebesar 10%. Kemudian yang kedua stabilitas politik dan keamanan wilayah sebesar 10%. Kemudian yang kedua ekonomi sebesar 25%. 15% di daya beli masyarakat, kemudian 10%-nya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Kemudian yang ketiga sosial atau sosiokultural sebesar 20%. Yang pertama perubahan gaya hidup sebesar 10%, kemudian yang kedua kebiasaan makan praktis dan cepat sebesar 10%. Kemudian yang keempat teknologi sebesar 15%. Yang pertama inovasi teknologi dalam produksi dan layanan sebesar 10%, dan 5%-nya yaitu pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Yang kelima lingkungan atau environmental sebesar 10%, cuaca panas dan kelembaban sebesar 5%, dan pengelolaan limbah dan kemasan ramah lingkungan sebesar 5%. Kemudian yang terakhir hukum atau legal sebesar 10%, peraturan usaha dan sertifikasi halal sebesar 5%, dan ketenaga kerjaan dan keamanan pekerja sebesar 5%. Nah, keterangannya yaitu jika hasilnya 5 yaitu sangat mendukung, 4 mendukung, 3 cukup mendukung, 2 kurang mendukung, dan 1 tidak mendukung. Kemudian di sini ada flowchart dari proses pembuatan dan penyajian mie ayam SR, yaitu yang pertama persiapan bahan baku, kemudian yang kedua membuat adonan mie bersama proses pengolahan ayam, kemudian yang ketiga memasak mie bersama persiapan kuah dan juga bumbu, kemudian yang keempat persiapan topping, yang kelima proses penyajian mie dengan topping, yang keenam penambahan kuah atau bumbu, kemudian yang terakhir pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yang kelima aspek teknis dan teknologi. Yang pertama di sini ada pemilihan lokasi. Nah, dari pemilihan lokasi ini ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan nilai. Dari analisis yang telah dilakukan, lokasi yang dipilih untuk usaha mie ayam SR adalah Karawang Barat dengan nilai tertinggi yaitu 98 dari 100, dibandingkan Karawang Timur dan Cikampek dengan nilai masing-masing yaitu 88 dan juga 83. Kemudian yang kedua berdasarkan pembiayaan. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Karawang Barat memiliki biaya terendah yaitu 275.500.000 dibandingkan Karawang Timur dengan jumlah biaya yaitu 284.400.000 dan Cikampek dengan jumlah biaya 279.600.000. Kemudian yang ketiga berdasarkan analisis ekonomi. Nah, dari analisis yang telah dilakukan, Karawang Barat tetap menjadi pilihan lokasi yang terbaik untuk usaha mie ayam SR berdasarkan perbandingan biaya operasional dan juga dukungan masyarakat. Kemudian di sini ada terlihat tata letak gerai mie ayam SR. Nah, di sini adalah gambaran gerai mie ayam SR yang akan dibuat. Nah, di sini juga ada sarana dan prasarana. Sarananya yaitu gedung seharga 400 miliar sehingga penyusutannya yaitu 40 juta. Prasarananya yaitu tanah sebesar 20 meter kubik dikali 500.000 sehingga total harganya 500 juta. Selanjutnya di sini ada peralatan dan perlengkapan. Kemudian juga di sini bahan baku. Kemudian yang keenam yaitu aspek finansial. Yang pertama di sini ada modal usaha dari mie ayam satu rasa atau mie ayam SR. Nah, di sini ada biaya prainvestasi atau goodwill, ada proposal, izin usaha, logo, penelitian dan juga lain-lain. Kemudian ada biaya investasi, ada tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, kendaraan dan lain-lain.
Kemudian biaya operasional yaitu bahan baku sebesar 26.660.000. Kemudian juga bahan penolong. Kemudian gaji listrik, pajak, bunga sebesar 100 juta. Kemudian ada total biaya yaitu sebesar 126.660.000. Kemudian total modal, keseluruhan modal yaitu sebesar 1.238.160.000. Kemudian di sini ada cash flow cost of capital. Ini penyusutannya yaitu sebesar 247.632.000. Sehingga estimasi laporan laba rugi yaitu pendapatannya sebesar 1.020.600.000. Nah, biaya yang keluar total biayanya sebesar 126.660.000 dikurangi biaya penyusutan sebesar 247.632.000 sehingga didapatkan hasil 374.292.000. Laba sebelum pajak atau EBIT yaitu 646.308.000. Pajak 50% dikalikan EBIT sehingga dapatkan hasil 323.154.000. Laba setelah pajak atau IAT sebesar 323.154.000. Aliran kas masuk bersih yaitu EAT ditambah penyusutan sehingga didapatkan hasil sebesar 570.786.000. Kemudian selanjutnya cash flow selama umur ekonomis. Terlihat tabel cash flow selama umur ekonomis dari tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029. Total IAT yaitu sebesar 1.645.770.000. Total proceeds yaitu 2.884.110.000. Dan total dari PV of proceeds yaitu 1.721.447.700. Kemudian di sini ada perhitungan dari BEP yaitu BEP unit totalnya yaitu 7.450 unit. BEP rupiah totalnya 17.000. Jadi usaha kami mencapai titik impas atau BEP pada saat produk dijual dengan harga 17.000 sehingga pada saat ditetapkan harga per produk mulai dari 17.000 sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini ada payback period atau PP. Setelah dihitung hasilnya adalah 2 tahun 2 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 2,2 tahun. Artinya dana yang tertanam sebesar 1.238.160.000 akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 2 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka usaha mie ayam SR dapat diterima. Kemudian average rate of return atau ARR, sehingga hasilnya yaitu 53%. Kemudian selanjutnya net present value atau NPV, hasilnya yaitu sebesar 1.165.155.000. Selanjutnya internal rate of return atau IRR dan juga risk and reward atau RR. Setelah dihitung dalam tabel diskon faktor atau DF, tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,146 adalah 2,143 yaitu 37%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 35%. Sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Perhitungan NPV dengan DF 35% dihasilkan sebesar 38.580. Kemudian di sini dapat dilihat hasil dari perhitungan NPV dengan DF 35% dan 38%. Nah, dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 36,1%. Selanjutnya, Profitability Index atau PI. Setelah dihitung, yaitu mendapatkan hasil 2,4. Dari hasil perhitungan di atas,
menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, atau PI lebih besar dari 1, maka rencana untuk membuka usaha mie ayam SR diterima. Simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama yaitu payback period. Hasil pengukurannya yaitu 2 tahun 2 bulan, yang rata-rata industrinya yaitu 3 tahun sehingga didapatkan keterangan baik. Yang kedua ARR, hasil pengukurannya yaitu 53%, rata-rata industrinya 40%, keterangannya baik. Yang ketiga NPV, hasil pengukurannya yaitu 1.165.155.000, rata-rata industrinya 500 juta, keterangannya baik. Yang keempat PI, hasil pengukurannya 2,4 kali, rata-rata industrinya 1,1 kali, keterangan baik. Yang kelima IRR, hasil pengukurannya yaitu 36,1%, rata-rata industrinya 24%, keterangan baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha mie ayam SR layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Kesimpulannya, yang pertama, perusahaan telah memenuhi semua persyaratan hukum termasuk legalitas usaha, izin operasional, sertifikat halal, dan laik sehat dengan struktur organisasi yang mendukung efisiensi operasional. Yang kedua, potensi pasar besar didukung lokasi strategis dekat universitas dan area bisnis dengan strategi pemasaran 10P untuk menjangkau target secara efektif. Yang ketiga, usaha mendukung sosial ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi dengan komunitas. Yang keempat, lokasi yang dipilih strategis dengan akses air bersih, tata guna lahan optimal, dan keselarasan lingkungan Karawang. Yang kelima, fasilitas modern dan teknologi seperti POS serta aplikasi digital diintegrasikan untuk efisiensi dan layanan terbaik. Yang keenam, analisis kelayakan yaitu BEP, NPV, IRR, dan PI menunjukkan prospek keuangan stabil dan menguntungkan. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru khususnya bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Akhir kata, saya Ulfauzia Rizvani Agusya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.